ya Allah saya lemah dan sebagainya, bisa jadi Allah menghendaki dia itu di surga, atau bisa jadi Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Wallahu a'lam. Oke, doa lagi Ustaz. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana caranya menanamkan dalam hati kita dan yakin kalau semua karena Allah, karena iman kita tuh naik turun Ustaz. Ya, bagaimana yakinkan keberadaan kita itu harus kita yakini itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan mewujudkan kita di alam semesta ini, tidak ada alasan kita itu tidak yakin. Ya, tidak ada alasan kita tidak yakin. Oh, dulunya lo tidak ada, kita ada. Nah, berarti kita harus yakin. Berarti harus dimantapkan dalam hati keberadaan kita, wujud kita adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita ada di alam semesta ini. Sehingga segala yang terjadi itu juga tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat dulu wujud kita, keberadaan kita itu di alam semesta ini yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah meyakini itu sudah nggak ada masalah yang lain. Lanjut. Terakhir Ustaz, bagaimana kita bisa memohon kepada Allah agar keburukan yang terjadi pada anak kita bisa berubah menjadi kebaikan Ustaz? Nah, kalau kita melihat itu tadi kan saya sampaikan ya, takdir itu ada takdir mubrom, takdir muallak. Artinya ada takdir itu yang bisa berubah, misalkan sakit, itu bagaimana bisa berubah? Ya berobat, berusaha. Semoga Allah SWT dengan menghendakinya kesembuhan. Adapun kalau kita sakit kemudian bisa sembuh, itu kehendak Allah. Kalau tidak sembuh, itu juga Allah belum menghendaki kesembuhan. Tapi bukan berarti kita itu kalau tidak sembuh tidak mendapatkan pahala. Karena kalau kita yakin sakit itu dari Allah dan Allah menyembuhkan, sembuh atau tidak, kalau kita yakin bahwa itu dari Allah, kita tetap akan mendapatkan pahala. Kalau kita ridho dengan sakit itu, sama. Kita misalkan menginginkan anak kita itu baik, ya. Ternyata Tuhan mentakdirkan yang lain. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh tadi itu, anaknya melawan. Kan ada contohnya. Cuma yang seperti itu jarang, ya, jarang. Nabi Nuh, terus siapa lagi itu? Nabi Lut. Oh, Nabi Lut itu tambah, luar biasa itu. Anak dan istrinya itu justru tertarik kepada sesama jenis. Oh, itu nggak bisa berbuat apa-apa itu Nabi Lut. Itu kan tidak dikehendaki. Nabi Nuh juga sama. Nah, ini yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada contoh sebaliknya. Fir'aun. Nah, Fir'aun itu istrinya orang yang beriman. Fir'aun. Nah, Fir'aun itu istrinya orang yang beriman. Nah, bagi Allah itu mungkin ya. Maka kita, itu ada ajaran dari para ulama. Supaya anak-anak kita soleh itu bagaimana. Itu juga ada ilmunya dan juga ada tuntunannya. Dan itu diajarkan oleh para ulama. Misalkan kalau kita ingin punya anak yang soleh, ya, kita harus mendesain diri kita menjadi soleh terlebih dahulu. Makanan dan minuman yang masuk pada tubuh kita itu makanan yang baik, halal. Kemudian kalau kita malam itu jangan kemudian banyak tidur, artinya banyak qiyamul lail. Kalau hari Kamis dan Senin itu kalau bisa banyak puasa, kalau kita punya duit kalau bisa itu banyak sedekah. Maka nanti itu yang mengalir pada anak-anak kita akan menjadi baik. Saya buat gambaran begini. Mata air yang jernih mengalirnya itu pasti jernih. Kalau mata air yang kotor mengalirnya juga kotor. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi berubah dan tidak akan tidak akan satu pun yang bisa membatasinya. Seperti misalkan tadi saya contohkan dulu anaknya orang yang pemain judi, tapi Allah ingin merubah. Dulu Nabi Ibrahim itu ayah-ayahnya penyembah berhala, tapi Allah menginginkan menjadi seorang nabi. Nah, itulah kuasa Allah yang tidak terbatas dan tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ditakdirkan seperti ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam.
Demikian Mas Wati. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuntas sudah pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya sudah bisa memahami itu. Pertanyaan-pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah bisa memahami terkait masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya tadi yang saya bagus, wa masya'akana wa man lam yasha lam yakun. Jika Allah sudah ingin berkehendak apapun itu pasti akan terjadi, dan itu tidak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar kehendak Allah, itu bukan yang disalahkan, bukan siapalah, bukan Allah, tapi ya kan memang diri sendiri seperti itu. Baik, kita akan sebentar lagi akan ada open table Bapak Ibu. Namun sebelum kita tutup, tentunya alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya lagi Ustaz, untuk mendapatkan keberkahan pada pagi ini, silakan ditutup dengan doa Fadhil Ustaz. Terima kasih ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada senantiasa sehat walafiat dan kuat iman Islam, ihsan, ya, iman melekat sampai kita ke akhirat, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita walaupun kecil itu karena ikhlas itu nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan kepada kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan kekurangan dalam diri kita. Kalau itu baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak baik, itu dari kita sendiri. Dan kalau kita mengakui ketidakbaikan yang kita kerjakan, kita yakin Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ya sehat jasmani dan rohani, panjang umur dan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li wajhil karim wa li sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma aftah lana abwaaba rahmah wa anta khairul fatihin. Ya akramal akramin, akrimna ya Allah. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mujibas sa'ilin ajib du'ana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sahibut taji wal mi'raj wal buraq wal lam wa dafil bala wal waba wal marad wal alam. جسمه طاهر مطهر وعظى منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد القونين والشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب العجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا المستقون لنور جمال صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في أمرنا يا الله berkailah usia kami. Allahumma barik lana fi auladina ya Allah, berkailah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina ya Allah, berkailah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi hayatina ya Allah, berkailah hidup kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya Allah, berkailah keturunan kami. Allahumma barik lana fi ilmina ya Allah, berkailah ilmu kami. Allahumma barik lana fi rizqina ya Allah, berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi usratina al-karimah ya Allah, berkailah keluarga kami semua. Allahumma barik lana fi jama'atina ya Allah, berkailah jamaah pengajian kami. Allahumma barik lana fi watanina ya Allah, berkailah negeri kami. Allahumma la tada' lana fi majlisi hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la karbatan illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa la maridan illa shafaita ولا ميتا إلا رحمته ولا صلاة وصياما وقياما إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا اللهم اغفر أموالنا وأهلنا وأولادنا وأطل أمرنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
Mohon izin Ya, monggo silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Ustaz. Ya, Alhamdulillah kita lanjutkan dengan open table ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah hadir Bunda Narti di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi. Tentunya Bapak Ibu sudah bosan ya melihat beliau ada terus setiap pagi. Tapi gak apa-apa, ilmunya yang penting ya Bapak Ibu ya. Pada pagi ini insya Allah Bapak Ibu, Bunda Narti ini akan menjelaskan masalah persiapan untuk jemaah haji ini. Tidak harus yang berhaji atau tidak, yang penting Bapak Ibu bisa memahami ini. Bagi yang tidak dan belum, mudah-mudahan nanti yang belum juga segera menyusul ya Bapak Ibu ya, amin. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa bertemu, berjumpa di Padang Arafah insya Allah semuanya, khususnya di kajian ini. Baik, silakan Bunda Narti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih.